Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Atina dalam belajar IPA. Kali ini kita mau mempelajari tentang pesawat sederhana. Eits, bukan pesawat yang kayak gini. Lalu apa pesawat sederhana itu? Kamu pernah menggunting kertas? Terasa mudah nggak sih daripada kita harus menyobeknya? Selain menggunting kertas, kamu pasti sering menggunakan lengan kalian. Misalnya ini nih, Ibu gunakan untuk mengangkat iPad. Nah, ini adalah jenis pesawat sederhana yang Allah ciptakan bagi kita untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Lalu, apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah suatu alat mekanik yang dapat memudahkan kita dalam melakukan suatu usaha. Jadi, dengan usaha yang sama, kita dapat melakukan gaya yang lebih ringan. Kok bisa seperti itu? Karena pesawat sederhana menggunakan prinsip keuntungan mekanis. Kita sudah mempelajari dalam materi sebelumnya mengenai usaha, di mana usaha atau W sama dengan gaya atau F dikalikan dengan S atau jarak. Ketika kita memperkecil F-nya, maka kita harus memperbesar S-nya sehingga didapatkan nilai W yang sama. Kamu lihat kan gambar tersebut? Ada ibu-ibu yang memiliki massa 60 kg, tapi bisa seimbang dengan anak yang memiliki massa 30 kg. Kok bisa seperti ini? Ya, inilah konsep pesawat sederhana. Jungkat-jungkit ini termasuk jenis pesawat sederhana, yaitu tuas ataupun pengungkit. Tuas atau pengungkit ini merupakan jenis pesawat sederhana yang akan kita ceritakan di pertama ini. Dia memiliki 3 komponen utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka akan semakin kecil kuasa yang diberikan. Dan ini akan memberikan keuntungan mekanis yang lebih besar dan pekerjaan pun akan terasa lebih mudah. Kita lihat dalam tuas ini, total torsi yang ada di sebelah kanan sama dengan total torsi yang ada di sebelah kiri. Berat bebannya apabila dikalikan dengan lengan beban sama dengan besarnya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa. Atau W dikalikan LW sama dengan F dikalikan LF. Apabila kita pindahkan posisinya, maka W dibagi dengan F sama dengan LF dibagi dengan LW. Dan inilah keuntungan mekanisnya, yaitu KM sama dengan W dibagi dengan F sama dengan LF dibagi dengan LW. Terdapat 3 jenis tuas atau pengungkit. Jenis yang pertama memiliki titik tumpu di tengah, jenis yang kedua memiliki titik beban di tengah, dan jenis yang ketiga memiliki titik kuasa di tengah. Atau cara mudah untuk mengingatnya yaitu TBK. Gunting adalah contoh tuas jenis yang pertama. Pembuka tutup botol adalah tuas jenis yang kedua, dan stapler adalah jenis tuas yang ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai tuas atau pengungkit. Tuas dengan panjang 300 cm digunakan untuk mengangkat beban sebesar 1000 Newton. Apabila lengan beban 50 cm, maka berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Oke, berarti di sini kita bisa menuliskan diketahui ya, nilai diketahuinya itu ada panjang lengan tuasnya, berarti kita tuliskan L ya, L-nya 300 cm. Oke, digunakan untuk mengangkat beban sebesar 1000 Newton. Berarti beban itu kita tuliskan W ya, W sebesar 1000 Newton. Apabila lengan beban 50 cm, berarti LW-nya sebesar 50 cm, maka berapa gaya yang diperlukan? Berarti yang ditanya itu adalah F-nya ya, gaya kan, gaya itu kan F. Nah, terus di sini kita masih kehilangan satu besaran lagi nih. Kita harus mencari lengan F-nya ya, LF-nya. Lengan gayanya berapa? Itu kan. Total lengannya kan 300 cm. Lengan bebannya 50 cm. Berarti kan dikurangi. Maka LF-nya
menjadi 250 cm seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung nilai gayanya. Oke, nilai gayanya. Berarti kita memiliki bersamaan apa? Masih ingat bersamaannya apa? Oke, kita jawab dulu. Kita jawab persamaannya yang kita gunakan adalah W dikalikan LW sama dengan F dikalikan LF. Iya, bener banget. Sekarang kita masukkan angkanya nih. Nah, ini sebenarnya tuh dalam bentuk satuannya cm ya. Satuannya cm, tapi karena bagian kanan dan bagian kiri nanti akan sama-sama cm, kita boleh kalau misalkan langsung dimasukkan angkanya ya. W-nya berapa ini? W-nya nilainya 1000. Oke, 1000 Newton. Lalu lengan bebannya 50 cm ya, 50 cm ya. Ini satuannya masih cm. F-nya gayanya yang diperlukan dikalikan apa? Dikalikan LF. LF-nya 250 cm. Nah, kan ini sama-sama senti tuh, sama-sama senti. Berarti kita boleh langsung menghitung. Oke. Nah, kanan sama kiri kalau lewat sama dengan itu boleh dicoret ya. 1000 sama 250 itu kan bisa dicoret toh. 1000 dibagi 250 nilainya adalah 4. Oke, berarti kita bisa menghitung nilai F-nya. 4 kali 50 berapa? 200 sama dengan F-nya ya. Jadi F-nya bernilai 200 Newton gitu ya. Gaya yang diperlukan adalah 200 Newton. Sekarang kita masuk bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana jenis yang kedua. Kamu pernah naik tangga kan? Dia terasa lebih ringan daripada kita harus manjat secara langsung buat naik ke lantai 2. Dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari bidang miring akan meringankan gaya yang kita berikan untuk berpindah tempat. Semakin panjang bidang miringnya, maka akan semakin kecil gaya yang akan kita berikan, dan ini akan memperbesar keuntungan mekanisnya. Persamaan keuntungan mekanisnya yaitu keuntungan mekanis sama dengan W dibagi dengan F sama dengan S dibagi dengan H, di mana S adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Contoh dari bidang miring yaitu pisau, kapak, tangga yang ada di rumahmu, atau ketika kamu ke pegunungan jalannya berliku-liku. Pesawat sederhana jenis yang ketiga yaitu katrol. Katrol ini memiliki roda dengan tali ataupun rantai. Terdapat 3 jenis katrol. Katrol yang pertama yaitu katrol tetap. Dia memiliki titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Nah, ini memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Katrol jenis yang kedua yaitu katrol yang bergerak, maka si beban akan bergerak bersama dengan katrol. Ini posisi titik tumpunya, titik beban, dan juga titik kuasanya. Katrol ini memiliki keuntungan mekanis sebesar 2. Dan katrol yang ketiga adalah katrol ganda. Katrol ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan juga katrol yang bergerak. Nah, sang pembuat katrol bisa mengkombinasikannya sesuai dengan dia butuhkan agar ditemukan keuntungan mekanis yang paling baik. Nilai keuntungan mekanis ini sama dengan jumlah tali yang ada di katrol. Kalau kamu pernah mengikuti upacara bendera, maka kamu pernah dong melihat katrol, yaitu orang yang memegang bendera tersebut. Dia menarik tali sehingga si bendera bisa naik sampai di paling atas. Jenis pesawat sederhana yang keempat yaitu roda bergigi ataupun gear. Kalian pasti pernah naik sepeda kan? Nah, di sana ada sepasang gear yang dihubungkan oleh sebuah rantai. Gear inilah yang berfungsi untuk meneruskan gerakan yang ada pada suatu mesin. Diameter gear yang besar akan menyebabkan gerakan lebih lambat, tetapi gayanya juga lebih ringan. Dan berlaku sebaliknya. Selain kamu temukan di sepeda, banyak alat mekanik lainnya yang menggunakan prinsip gear, terutama dalam kendaraan-kendaraan. Ya, salah satu penggunaan gear selain sepeda nih, digunakan pada mobil untuk melakukan pembelokan arah. Baik, demikianlah pembelajaran pesawat sederhana pada kali ini.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Science is excellence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.